Coba kita berhenti sejenak, pejamkan mata. Bayangkan sebuah pagi di tahun 2045, tepat 1 abad setelah kemerdekaan kita. Pagi ini terasa berbeda, bukan karena terbitnya matahari yang lebih cerah, tetapi karena cahaya kemandirian yang menyinari setiap sudut negeri. Inilah Indonesia yang kita impikan. Indonesia yang tidak lagi menengadahkan tangan, tetapi berdiri tegak dengan kepala terangkat. Di pasar-pasar, semua kebutuhan pokok berasal dari sawah dan ladang kita sendiri. Di pelabuhan, kapal-kapal buatan anak bangsa bersandar gagah, siap mengarungi samudra membawa produk unggulan Indonesia ke seluruh dunia. Ekonomi kita telah bertransformasi secara fundamental. Hilirisasi bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah kenyataan yang kokoh. Dari nikel di Sulawesi, kita tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah. Kita memproduksi baterai kendaraan listrik terbaik di dunia. Di bidang teknologi, kita telah melompat jauh ke depan. Silicon Valley tidak lagi menjadi satu-satunya kiblat. Kini dunia mengenal bukit algoritma dan lembah digital Khatulistiwa sebagai pusat inovasi terkemuka. Pendidikan menjadi fondasi dari semua kemajuan ini. Kurikulum kita tidak lagi hanya mengejar hafalan, tetapi menumbuhkan daya pikir kritis, kreativitas, dan karakter kebangsaan yang kuat. Setiap anak, dari Sabang sampai Merauke, mendapatkan akses pendidikan berkualitas yang setara. Pertahanan kita pun tak kalah tangguh. Dengan kemandirian industri pertahanan, kita memproduksi sendiri tank, kapal perang, pesawat tempur, dan sistem siber yang canggih. Tentara Nasional Indonesia disegani, bukan hanya karena alutsistanya, tetapi juga karena profesionalisme dan doktrin pertahanan rakyat semesta yang unik. Dunia yang semula memandang kita sebelah mata, kini berbalik arah dengan penuh kekaguman. Para pemimpin negara maju datang ke Jakarta, bukan untuk mendikte, tetapi untuk belajar. Posisi tawar Indonesia di forum-forum internasional menjadi sangat kuat. Kita tidak lagi hanya menjadi pengikut atau objek kebijakan negara-negara besar. Produk Indonesia membanjiri pasar mereka, bukan dengan cara yang eksploitatif, tetapi dengan kualitas dan keunikan yang sulit ditandingi. Negara-negara berkembang melihat Indonesia sebagai mercusuar harapan. Mereka melihat kita sebagai bukti nyata bahwa melepaskan diri dari jerat ketergantungan dan neokolonialisme adalah sebuah kemungkinan. Indonesia menjadi pelopor gerakan kemandirian global, membagikan teknologi, pengetahuan, dan pengalaman kepada negara-negara sahabat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Warga negara Indonesia di luar negeri berjalan dengan dada yang lebih bidang. Paspor merah putih menjadi simbol kebanggaan, dihormati di setiap perbatasan. Diaspora kita tidak lagi hanya menjadi tenaga kerja, tetapi menjadi duta-duta inovasi, pengusaha sukses, dan akademisi terkemuka yang membawa nama baik bangsa. Di balik semua pencapaian gemilang itu, ada satu elemen yang menjadi perekat terkuat rasa kebanggaan kolektif. Rasa bangga ini terlihat di wajah petani di lereng gunung yang menanam kopi terbaik dunia. Persatuan kita menjadi semakin kokoh karena dibangun di atas fondasi kemakmuran bersama. Gotong royong, yang merupakan DNA asli bangsa kita, kembali menjadi praktik keseharian. Orang-orang lebih memilih membeli produk lokal bukan karena paksaan, tetapi karena kualitasnya memang unggul dan ada rasa cinta di dalamnya. Setiap tanggal 17 Agustus tidak hanya dirayakan dengan lomba panjat pinang, tetapi juga dengan pameran inovasi teknologi, festival budaya Nusantara, dan peluncuran satelit baru. Inilah Indonesia yang sesungguhnya, di mana perbedaan dirayakan sebagai kekayaan, dan persatuan menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Satu rasa, satu cita, satu bangsa, Indonesia. Mungkin setelah membaca semua ini, ada yang berkata, ini hanya mimpi. Mungkin ada yang sinis dan berkata, itu tidak mungkin terjadi. Tapi saya ingin bertanya kembali, bukankah kemerdekaan itu sendiri pernah dianggap sebagai mimpi yang mustahil? Bukankah para pahlawan kita dulu juga dicemooh sebagai pemimpi? Setiap dari kita memiliki peran dalam drama besar pembangunan bangsa ini. Anda, yang seorang pelajar, belajarlah dengan tekun. Anda, yang seorang pengusaha, teruslah berinovasi. Bahkan dengan tindakan sederhana seperti membeli produk lokal, kita sudah berkontribusi. Lihatlah sekeliling kita. Potensi itu nyata. Sumber daya alam kita melimpah. Jumlah penduduk kita besar. Kreativitas anak-anak muda kita tidak ada batasnya. Yang kurang mungkin hanya satu keyakinan pada diri sendiri dan kemauan untuk bekerja keras secara kolektif. Mimpi Indonesia mandiri yang membuat dunia terkesima ini ada di tangan kita. Bukan di tangan orang lain.
Mari kita bangunkan raksasa yang tertidur ini bersama-sama. Karena masa depan Indonesia adalah takdir yang harus kita tulis sendiri.